Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 1 Jetis, serta teman-teman yang saya banggakan. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti ujian praktik ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya pada hari akhir. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Evaluasi Diri dalam Menghadapi Tes Kemampuan Akademik. Tes kemampuan akademik atau yang sering kita sebut TKA merupakan salah satu bentuk asesmen yang saat ini diterapkan di berbagai sekolah dan belakangan ramai diperbincangkan. TKA adalah asesmen standar nasional yang dirancang untuk mengukur capaian akademik siswa pada mata pelajaran tertentu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. TKA bersifat tidak wajib, sehingga setiap siswa memiliki kebebasan untuk mengikutinya tanpa unsur paksaan. TKA ditunjukkan bagi mereka yang merasa siap dan membutuhkan atau ingin memastikan kemampuan akademiknya berada pada standar yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya, TKA memiliki fungsi penting, yakni sebagai alat validasi nilai rapor siswa. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya indikasi praktik manipulasi nilai rapor yang dilakukan oleh oknum sehingga nilai rapor tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan akademik siswa. Oleh karena itu, TKA dijadikan tolak ukur agar nilai akademik yang tercantum pada rapor benar-benar memiliki kesesuaian dengan capaian akademik. Dengan demikian, TKA hanya menjadi ujian pengetahuan, tetapi juga instrumen untuk menjaga kejujuran dan integritas dalam dunia pendidikan. Hadirin yang berbahagia, menghadapi TKA bukanlah perkara yang mudah. Saya harus mengakui bahwa diri saya belum sepenuhnya siap menghadapi proses tersebut. Persiapan belajar yang kurang optimal membuat saya merasa kurang percaya diri pada tes kemampuan akademik. Banyak waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk belajar, justru terbuang percuma. Seringkali saya terdistraksi oleh hal-hal menurut saya yang menarik, seperti bermain game atau berpergian bersama teman-teman. Padahal saat itu saya membutuhkan waktu lebih untuk belajar menghadapi TKA. Secara teknis, TKA terdiri atas 5 mata pelajaran, yaitu 3 diantaranya umum dan 2 mata pelajaran lainnya yaitu pilihan. Pada hari-hari menjelang pelaksanaan TKA, saya cenderung fokus mempelajari mata pelajaran pilihan dibandingkan dengan mata pelajaran umum. Alasan saya sederhana. Bagi saya, mata pelajaran pilihan terasa lebih menantang dan membutuhkan perhatian khusus. Mata pelajaran pilihan saya terdiri atas fisika dan geografi. Dengan alasan memilih, yaitu pelajaran tersebut adalah karena saya memiliki ketertarikan pada bidang teknik sipil serta ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bumi dan tata ruang. Tak terasa hari pelaksanaan TKA menjadi hari yang penuh tekanan bagi saya. Suasana ruang ujian yang hening, tegang, dan penuh konsentrasi. Beberapa soal dapat saya kerjakan dengan cukup yakin, namun tidak sedikit yang menguras waktu hanya untuk memahami maksud pertanyaan. Di tengah suasana tersebut, saya belajar bahwa ujian bukan hanya untuk tentang kemampuan menjawab, tetapi
juga tentang manajemen waktu, ketenangan, dan strategi berpikir. Setelah ujian selesai, rasa lega dan cemas bercampur menjadi satu. Yang dapat saya lakukan hanyalah berdoa dan berharap hasilnya yang saya peroleh akan sesuai dengan usaha apa yang saya lakukan. Saya pun menyadari apabila hasilnya tidak sesuai dengan harapan, berarti ada sesuatu yang perlu saya perbaiki dalam proses belajar saya. Ketika ada pengumuman, hasil pun mengatakan bahwa saya harus menerima kenyataan nilai TKA saya belum mencapai batas eligible di sekolah. Perasaan kecewa tentu muncul, tapi saya menyadari bahwa penyebab bukanlah dari orang lain, melainkan kurangnya kesungguhan saya sendiri. Pada titik tersebut, saya merasakan campuran antara kesedihan dan juga semangat baru. Kesedihan karena belum mencapai eligible, namun muncul pula motivasi yang untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian selanjutnya, yaitu UTBK. Refleksi terbesar saya yaitu bahwa metode belajar saya itu keliru. Saya terlalu berfokus pada mata pelajaran pilihan dan mengabaikan mata pelajaran umum. Nilai pada mata pelajaran pilihan saya bisa dikatakan cukup baik, tetapi pada mata pelajaran umum, khususnya pada bahasa Inggris, nilai saya dapat dikatakan kurang memuaskan. Dari sinilah saya menyadari bahwa strategi belajar yang baik bukan hanya memfokuskan daripada bagian yang sulit, tetapi juga memastikan pemerataan agar hasil ujian dapat lebih seimbang. Namun, dari rasa kecewa tersebut, saya memperoleh pembelajaran yang berharga bahwa keberhasilan tidak datang tanpa usaha, kedisiplinan, serta pengorbanan waktu. Masih ada kesempatan berikut bagi saya, yaitu UTBK 2026. Kesempatan ini tidak ingin saya sia-siakan. Saya bertekad memperbaiki kesalahan, mempersiapkan diri, dan lebih serius lagi untuk tidak mengulang kebiasaan menunda-nunda belajar. Saya percaya bahwa perjuangan tidak mengkhianati hasil, dan setiap proses yang saya jalani merupakan bagian dari pendewasaan diri. Harapan saya semoga teks pidato ini dapat menjadi motivasi bagi hadirin sekalian untuk menanggulangi hal buruk yang pernah saya lakukan. Belajarlah dengan giat dan tekun disertai diiringi dengan doa, karena ikhtiar disertai doa akan menjadi lebih baik daripada berikhtiar tanpa berdoa. Pesan saya, hal yang telah berlalu biarlah berlalu, dan jika merasa masa lalumu buruk, maka lakukanlah sesuatu mulai detik ini agar kelak tidak menyesal di kemudian hari. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.